Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Arek Madura, konten kreator game, sepak bola dan lainnya. Oke teman-teman, di channel ini teman-teman bisa melihat game atau melihat gameplay baik dari game sepak bola seperti FIFA, seperti PES, yang mana PES sekarang diganti dengan eFootball, ataupun bisa melihat gameplay lainnya seperti ETS 2, gameplay MotoGP dan sebagainya. Insyaallah di konten ini, di channel ini bakal ada. Namun untuk sekarang saya akan memainkan game FIFA 22, yang mana game FIFA 22 ini sudah rilis pada bulan-bulan kemarin, dan di FIFA 22 ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh EA. Di antaranya ada career mode, ada player karir, yang mana player karir pada FIFA 22 ini benar-benar beda dengan player karir sebelum-sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memainkan career mode menggunakan tim dari Inggris. Dan sebelumnya ini bukan pertama kalinya saya main career mode, karena pada tahun-tahun sebelumnya FIFA 20 dan 21 saya sudah main career mode. Namun di sini pertama kalinya saya mengupload ke YouTube, dan inilah tim yang saya akan bawa untuk pertama kalinya, dan ini bakal jadi sejarah. Arsenal. Kenapa alasan saya? Karena ingin saya mengembalikan ke performa terbaiknya Arsenal. Dan bisa dilihat teman-teman, ini career settingnya, saya match difficulty-nya saya main di world class dan 5 menit. Kemudian di negotiation streak-nya saya kasih streak biar agak sulit dikit. Di financial takeover saya mengambil uang sebesar 1 juta, mengambil paling atasnya. Enak, nanti bisa beli-beli ini. Enggak, financial takeover ini saya bawa atau saya ambil apabila saya benar-benar sangat membutuhkannya. Kalau tidak membutuhkannya, maka saya gak bakal memakai financial takeover-nya. Contoh, apabila saya memang benar-benar butuh untuk membeli pemain, maka saya akan pakai financial takeover itu. Kalau tidak butuh, maka financial takeover itu akan saya tetapkan di banknya Arsenal. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke gameplay. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased. Ini cutscene baru dari FIFA 22. Di FIFA 21 sebelumnya tidak ada cutscene seperti ini, cuman di FIFA 22. Kemudian ada pre-season. Kemudian di pre-season turnamen ini European International. Sebelumnya saya ingin mengambil dari tim-tim yang tidak terlalu kuat seperti Dortmund, ini terlalu kuat. Seperti Leipzig juga kuat. Jadi saya ingin di pre-season ini saya memainkan pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi yang dipromosikan ke tim senior oleh Arsenal. Seperti ada Andy Ketia, seperti lagi pokoknya banyak pemain-pemain yang dari akademi yang dipromosikan oleh Arsenal. Sepertinya di European Sheet ini, di Spanyol cocok sih. Jadi timnya tidak terlalu kuat. Di European Sheet mungkin timnya tidak terlalu kuat, diantaranya ada Sevilla, Fulham, dan tim-tim yang mungkin bisa dihandle oleh kita. Baik, ini sudah kita masuk ke halaman pertama career mode. Ini ada berita Arsenal atau here a new boss. Jadi ada beritanya, kemudian new offer speak revolution at Arsenal. Owners speak revolution. Oke. Ini beritanya langsung masuk radar berita. Selanjutnya kita langsung masuk ke notification atau pesan-pesan yang ada di inbox Arsenal Box. Pemberitahuan untuk European Sheet tadi, pemberitahuan untuk
season. Eksklusif. Kemudian di sini ada Youth Academy Report. Ini adalah Youth Academy kita atau pemain-pemain akademi di awal series kita. Dan ini Daniel Azikiwe, pemain dari Nigeria. Ini cukup bagus. Potensinya dia sih mentok 92. Ini pemain bagus, sudah operatingnya sudah 61 dan umurnya masih 17. Coba kita langsung masuk ke deployment plan-nya. Dia sih pace, passing, dribbling, physical. With playmaker, with midfielder, naikin passing. With midfielder sih kayaknya cocok. Kemudian selanjutnya Roman Fischer. Coba kita lihat Roman Fischer. Oh, seorang kiper, jadi kita taruh aja. Dan ini lagi, ini salah satu pemain bukan cuman kiper. Ini yang mentok 94 potensinya, 92 maksudnya. Coba kita masuk ke deployment plan-nya. Dia pace, physical, shooting, defending, dribbling. Kayaknya sih bukan center mid sih, kayaknya lebih ke winger. Coba kita ubah posisi menjadi baik midfielder. Lanjut, paling bawah lagi ada Sedik. Ini pemain bagus ya untuk Chris Michel, itu pemain bagus juga. Pindah ke Ekrim Sedik. Kita langsung ke deployment plan-nya. Dia pace, defending. Oh, shootingnya jelek kok. Coba pindah posisi aja ya, pindah ke center back. Dia soalnya, ataupun right back, dia soalnya yang bagus defendingnya lebih bagus daripada shootingnya. Di left back 4 pekan, tidak terlalu lama, coba saja ya. Lanjut, jadi inilah pemain-pemain akademi kita. Homegrown talent-nya adalah Dani Azikiwe, homegrown talent. Pemain yang diberikan EA homegrown talent itu adalah pemain diberikan EA, pemain bagus yang ada di Youth Academy yang diberikan oleh EA secara gratis. Kemudian ini objektif yang diberikan oleh board untuk kita. Objektif yang mana harus diselesaikan oleh kita selama satu musim ataupun short term ataupun berjangka panjang. Di sini ada youth development, saying 4 player, youth academy, Asian flowing, possession, goalkeeper, defending, fielder, dan forward. Jadi kita disuruh saying 4 pemain akademi, posisinya goalkeeper, right midfielder, dan sampai forward tadi. Kemudian Brown exposure ini critical, cukup parah critical ini. Get 5 clean sheet in away match in this season. Jadi kita disuruh mendapatkan 5 clean sheet di pertandingan tandang away, 5 clean sheet. Send 3 player from South America. Jadi kita disuruh membeli 3 pemain dari Amerika. Untuk umur ini tidak ditentukan oleh board, jadi cuma disuruh membeli 3 pemain dari South Amerika. Namun saya tidak terlalu tertarik untuk membeli pemain atau meminjam pemain. Saya ingin memaksimalkan skuad Arsenal yang ada sekarang, karena skuadnya benar-benar mumpuni dan benar-benar bagus. Apalagi skuadnya rata-rata umurnya sangat muda. Kemudian objektif dari Vogue juga finansial. Within the same season, send 3 crucial player and make a profit 86 juta. Jadi kalau Virilo ini kalau kita tidak selesaikan, itu tidak terlalu pengaruh. Kemudian domestic success Premier League, kita disuruh
finish di Europa League kalau tidak salah nomor 5, kemudian FA Cup rush the final, kita disuruh nyampe ke final. With the season Premier League, UEFA Champions League, dah untuk long termnya atau jangka panjangnya itu disuruh finish di UEFA Championship. Untuk canonical sukses ini tidak ada karena kita belum main di Eropa untuk series yang pertama ini, untuk season pertamanya. Jadi ini objektif dari board yang harus kita selesaikan. Untuk 5 clean sheet in away match the season mungkin kita bisa selesaikan, namun ini sangat sulit, pasti sangat sulit. Jadi kita sudah melihat tadi objektif dari board yang harus kita selesaikan untuk saya sebagai manajer. Baik, selanjutnya kita akan melihat formasi atau squad dulu ya. Squad dulu aja. Jadi kita akan mengenal squad yang ada di Arsenal, dan menurut saya squadnya benar-benar bagus. Rata-rata umurnya masih sangat-sangat muda, seperti Ramsdale. Ramsdale ini umurnya masih muda, dan Ramsdale ini adalah salah satu pemain kiper setelah Henderson yang dipanggil untuk timnas senior Inggris. Kemudian ada Runerson ini pemain. Kemudian ada Leno, nationality-nya Jerman, cukup tinggi Leno, 6'3". Mungkin kita langsung masuk ke development-nya saja. Di sini Ramsdale, development-nya goalkeeper, defending, handling, mungkin di spearkeeper atau goalkeeper. Di goalkeeper aja untuk Ramsdale ya, Aaron Ramsdale. Pemain yang benar-benar bagus. Kemudian Rune Alec, itu masih dimainkan, tidak bisa di development plan. Kemudian goalkeeper Leno masih bisa di goalkeeper. Kemudian Arthur Okowo, pemain Inggris nih, pemain muda dari Inggris, 19 tahun, sudah 61. Goalkeeper, sweeping keeper kayaknya sih, atau goalkeeper 6 pekan, sweeping keeper gak apa-apa. Kita lanjut untuk Kieran Tierney, pemain Skotlandia. Kieran Tierney ini pemain muda dan masih bagus. Pace-nya sih 84 ini, parah. 86 acceleration, sprint speed 83. Wingback, attacking midback, inverted back. Kiranya di mana yang bagus ini? Kalau sprint inverted back ini lebih gacor sih larinya, nanti space-nya itu di pace-nya akan lebih gacor, sprint speed-nya akan dinaikkan, acceleration-nya akan dinaikkan. Sini saja biar nanti lebih gacor larinya. Kemudian ada Nuno Tavares. Nuno Tavares ini pemain muda asal Portugal yang dibeli oleh Arsenal. Nuno Tavares ini cukup tinggi, 60 tingginya 6.0, 60. Ini pemain muda dan saya pernah mau membeli dia di seri-seri sebelumnya, namun tidak pernah tercapai. Dan akhirnya ketepatan saya main career mode Arsenal dan dia sekarang ada di Arsenal. Saya benar-benar suka dengan pemain ini. Dia pemain Portugal, dan satu kali lagi saya fans nationality Portugal, tapi saya respect untuk teman-teman. Saya tidak terlalu saya pendukung Portugal, saya benci tim ini, tidak, karena saya akan respect pada semua tim. Ini development plan-nya Nuno Tavares. Mungkin kita defending with dulu ya, karena dia seorang left back, maka perlu
defendingnya itu high. Kemudian ada Said Kolasinac, dia pemain Bosnia Herzegovina, posisinya left wing back dan center back. Dia cukup agak sudah terlalu tua, 28 tahun, tapi tidak terlalu tua sih. Dan dia sekarang tidak bisa naik lagi untuk development plan-nya. Selanjutnya kita langsung ke center back. Dan ini ya, untuk left back-nya ada Kieran Tierney, ada Nuno Tavares, dan yang terakhir ada Said Kolasinac. Jadi untuk left back ada 3, menurut saya sudah normal. Nanti selanjutnya Benjamin White ini pemain England juga dan masih muda, 23 tahun. Dia center back dan cukup tinggi juga, 6'1". Dia sih mungkin langsung masuk ke development plan-nya. Pace, passing, dribbling, defending, physical. Defending work rate-nya harus high sih untuk center back. Untuk defensive work rate-nya memang harus high. Sweeper bagus, interception, heading, defending awards, jumping, stamina itu dilatih. Stamina yang penting dilatih, bagus di situ saja. Kemudian selanjutnya ada Gabriel, pemain dari Brazil. Jadi yang seperti saya katakan, di Arsenal ini pemainnya rata-rata pemain muda semua. Seperti Gabriel pemain Brazil, tapi dia pemain muda, namun dia sangat-sangat bagus sekali. Dia 23 tahun sudah 80. Dan Daniel Bird ini pemain kita masih dipinjamkan ke Millwall. Kita pinjamkan 21 tahun 68. Untuk pemain Millwall sih tidak terlalu OP, itu bagus untuk Millwall karena Millwall kayaknya main di divisi ketiga kayaknya, kalau tidak salah, apa Championship apa League 2, coba kita lihat nantinya. Dan ini William Saliba, pemain menurut saya ini pemain bagus. Dia asal nationality-nya Prancis dan tinggi, 6'4", dia sangat tinggi. Kemudian ini lagi ada yang kita pinjamkan berasal dari Grecia, Konstantinos Mavropanos. Kita pinjamkan ke Grecia. Dia nationality-nya Grecia, maaf. Dia seorang center back dan juga bisa main di second positionnya right back. 23 tahun. Kemudian untuk center back selanjutnya ada Rob Holding. Dia memang pemain Arsenal. Gak tahu dulu dia pernah dirumorkan untuk pergi dari Arsenal, sekarang tapi masih tetap di Arsenal. Ini Rob Holding, ini development plan-nya. Defending, physical, ball playing midfielder, defensive center back, ball playing defender. Oke, berikutnya kita naikkan jadi 5 bintang, boleh di ball playing defender. Untuk Rob Holding, dia pemain Inggris, nationality Inggris. Kemudian selanjutnya Zenemo Munlois, ini adalah pemain akademi yang baru dipromosikan oleh Arsenal ke tim seniornya. Dia masih muda, umurnya masih 17 tahun, sudah 60. Langsung masuk ke development plan-nya saja, biar cepat. Stopper, defending, stand tackle, stamina, strength, aggression, jumping, sprint speed-nya dan akselerasinya dinaikkan. Oke, di stopper. Selanjutnya Pablo Mari, ini pemain nasionalitas Spanyol, umurnya sudah 27 tahun.
27 tahun, tapi dia masih bisa naik sih. Coba kita maksimalkan defensive work rate-nya dulu. Sprint speed-nya juga dinaikkan, atau pace-nya juga dinaikkan. Jadi untuk center back ada Benjamin White, kemudian ada Gabriel. Jadi untuk Gabriel bisa starter, ada Rob Holding dan ada Pablo Mari. Untuk starternya sih lebih ke Benjamin White dan Gabriel untuk starternya. Nanti second posisinya atau backupnya nanti ada Pablo Mari, dan nanti mungkin ada pemain-pemain seperti William Saliba, Koprovanos bisa panggil nantinya. Jadi untuk starternya ada Gabriel dan Benjamin White. Ini Rob Holding. Kemudian untuk right back-nya Takahiro Tomayasu. Ini pemain asal Jepang dan masih muda, 22 tahun. Ratingnya sudah 76. Untuk ukuran pemain Asia 76 itu sangat tinggi. Dan dia cukup tinggi, 6'2". Langsung ke development play-nya saja. Pace, passing, dribbling, defending, physical. Seperti yang saya ucapkan tadi, saya ingin memaksimalkan defending work rate-nya dulu. Coba cari plan yang menaikkan defending work rate. Wide back boleh di sini, crossing, long pass, agility, balance, ball control. Ini bagus. Selanjutnya ada jadi Osei Tutu. Ini masih dipinjamkan ke Nottingham Forest. Umurnya 22, ratingnya 66. Kemudian ada Hector Bellerin, masih dipinjamkan ke Real Betis. Hector Bellerin ini adalah salah satu yang mempunyai atau ikut menaruh saham di tim kasta terbawah Inggris, kalau tidak salah Forest Green Rovers. Kemudian Kedrick, ada Kedrick ini right back dan second posisinya right back, tapi ini sudah tua Kedrick. Asalnya Portugal. Nanti kita bisa bicarakan apakah dia mau kita jual atau bagaimana, kita bisa bicarakan. Dan dia sudah tidak bisa naik lagi karena diploma play-nya sudah mentok. Kemudian ada Callum Chambers. Ini pemain Inggris, umurnya sudah 26 tahun, right back dan second posisinya center back. Kita langsung masuk ke development play-nya saja. Development play-nya Callum Chambers, pace, passing, dribbling, defending, physical. Inverted wide back, defensive wide back. Jadi di sini kita bisa naikkan stamina dan interception, defending awareness-nya. Boleh di situ. Kemudian di sini untuk right back ada Takahiro Tomayasu dan ada Kedrick serta Callum Chambers. Jadi untuk 3 sudah cukup. Mungkin starternya saya akan tetap mainkan 24 tahun ya, masih tadi Hector Bellerin masih umurnya 24 tahun. Jadi starternya bisa Tomiyasu. Kemudian untuk center defender midfielder atau CDM, gelandang bertahan Matteo Guendouzi masih dipinjamkan ke Marseille. Umurnya 22 tahun, masih muda juga. Artinya tidak terlalu buruk, 78. Dan dia juga termasuk tinggi, 6'2". Kemudian ada Lucas Torreira, pemain asal Uruguay. Dia masih dipinjamkan ke Fiorentina. Kemudian ada Granit Xhaka, Switzerland. Dia sekundernya center mid. Kemudian ada Muhammad Elneny,
dia umurnya sudah 28 tahun. Kita bisa bicarakan untuk para pemain-pemain yang sudah kelihatannya tidak bisa berkembang lagi, atau bagaimana seperti Mohamed Elneny. Ini kan sudah mentok di pemain pelinnya, jadi dia tidak bisa naik lagi. Ada kemungkinan bisa naik lagi untuk untuk season selanjutnya, untuk untuk tahun selanjutnya. Tapi kalau dia masih bisa berkembang dengan cara dia bisa tampil baik, dia mainnya bagus, maka di tahun selanjutnya, di musim selanjutnya baru dia bisa berkembang. Ini tim Akinola, juga pemain yang dipromosikan oleh Arsenal dari akademi. Kemudian Maitland Niles, ini salah satu pemain akademi juga yang dipromosikan oleh Arsenal. Dia masih muda, 23 tahun, nasionalisasinya Inggris, ratingnya sudah 75. Ini cukup bagus. Pace, dribbling, defending, physical. Ini development plan-nya Maitland Niles. Ball winning fielder, ancur mid, ball winning fielder kayaknya sih. Kita naikin defending work rate-nya. Oke, di sini aja ball winning midfielder. Kita kembali lanjut ke selanjutnya. Nah, kembali ke atas dulu. Untuk CDM ada Guendouzi yang masih dipinjamkan, ada Lucas Torreira yang masih dipinjamkan, ada Granit Xhaka, kemudian ada Mohamed Elneny, dan ada Akinola, serta ada juga ini yang cukup bagus, Maitland Niles. Untuk starternya Maitland Niles boleh, dan kita bisa duetkan dengan center mid lainnya yang nanti kita akan jelaskan juga. Nah, ini Thomas Partey, bisa kita duetkan dengan Thomas Partey nanti untuk Maitland Niles ataupun center defender atau gelandang bertahan lainnya. Ini ada Jules Idiho ini adalah pemain akademi juga yang dipromosikan oleh Arsenal. Dia masih muda, 17 tahun, over ratingnya sudah 62. Untuk pemainnya with midfielder sih boleh, attacking work rate-nya kita naikkan karena dia seorang left midfielder nih. Dan ini merupakan salah satu pemain yang gue suka, Gabriel Martinelli. Dia tinggi, tidak terlalu tinggi sih, Gabriel Martinelli. Jadi dari preseason yang saya mainkan dan sudah saya upload ke YouTube, lawan tur ke Portugal lawan Porto, dan ke Jerman lawan Bayer Leverkusen, serta ke Korea Selatan lawan lupa saya. Jadi Martinelli ini sangat bagus untuk saya, dan saya ingin menggunakan Martinelli di left midfielder, yang mana kalau di relief yang di left midfielder itu menggunakan Smith Rowe, tapi saya ingin menggunakan Gabriel Martinelli. Ini pemain bagus menurut saya. Saya ingin mengembangkan dia, yang mana kalau di relief sih mainkan Smith Rowe. Memang Smith Rowe, Cam dan sekundarinya left midfielder, tapi saya lebih suka ke Gabriel Martinelli. Smith Rowe nanti bisa jadi backupnya Odegaard. Selanjutnya ada Jeff Olinka, dia posisinya ada center midfielder, Cam dan LM. Dia umur 20 tahun, 60. Dibilang buruk tidak sih, tapi menurut saya untuk ukuran umur 20 tahun 60 operating itu kurang bagus, bukan tidak bagus, kurang bagus.
Coba di playmaker saja. Selanjutnya ada Keshelen Cirjan, umur 18 tahun, Romania, 62 overrating, bagus, 62 overrating. Coba kita masuk ke deployment plan-nya, dia bisa main di right midfielder sih, second posisinya right midfielder. Playmaker, box to box, ball winning box to box, box to box sih. Nanti naikkan pace-nya juga, speed dan acceleration-nya. Kemudian ada Courtney Fatino. Ini pemain Inggris, 17 tahun, 62, bagus ini pemain. Dan ini juga pemain akademi yang Arsenal kan promosikan ke tim senior. Saya kurang ngerti sih kenapa Arsenal mempromosikan ke tim senior. Apakah mereka ingin menjualnya atau ingin benar-benar memaksimalkan potensi mudanya atau bagaimana? Saya kurang paham. Tapi untuk sekarang saya memegang Arsenal, saya ingin memaksimalkan potensi muda, apalagi pemain yang dipromosikan oleh akademi Arsenal. Dan ini ada Sabilo Konga, ini center mid dan juga bisa center defender. Ini umurnya 21, operatingnya sudah 74, bagus. Center midfielder, ball winning midfielder, kayaknya ball winning midfielder sih, naikkan defensive work rate-nya. Ball winning midfielder. Oke, di sini saja. Lanjut, selanjutnya ada Thomas Partey. Dan ini pemain yang Arsenal beli pada musim kemarin, musim 2020-2021 kayaknya, kalau tidak salah ya. Berarti langsung ke deployment plan-nya, dan dia sudah tidak bisa naik lagi, langsung playmaker saja. Selanjutnya ada Matteo Smith, 20 tahun, 63, masih dipinjamkan ke apa itu lupa. Kemudian ada Miguel Assis. Ini juga Miguel Assis adalah salah satu pemain akademi jebolan Arsenal, yang mana dari akademi Arsenal dipromosikan ke tim senior. Untuk center midfielder ada Olienka, Hirjic, dan Fatiano, Sabilo Konga, dan Thomas Partey. Cukup banyak. Jadi untuk pemain tengah opsinya masih banyak, apalagi masih ada Odegaard, ada Smith Rowe, dan Martin Odegaard ini adalah pemain yang didatangkan di musim ini. Sebelumnya sih di musim kemarin dia Arsenal minjam ke Real Madrid, dan Arsenal berhasil mempermanenkan Martin Odegaard di Arsenal dengan sepakat permanen dengan Real Madrid. Oke, langsung ke development plan-nya. Dia masih muda, 22 tahun, masih jauh perjalanannya untuk memperbaiki performa dan individualnya. Kemudian Smith Rowe ini masih 22, masih umur 20 tahun. Dia pemain nasionalis Inggris, operatingnya 77, dan di relief dia dimainkan di left mid, atau di left midfielder, di sebelah kiri, penyerang sebelah kiri. Tempatnya siapa tadi? Martinelli. Makanya saya ingin memainkan di left mid, itu rencananya Martinelli. Tapi kita bisa lihat lebih baik Martinelli atau lebih baik Smith Rowe, performanya nanti kita lihat. Siapa yang pantas menempati left midfielder, kita lihat. Tapi saya ingin lebih memaksimalkan Martinelli, karena Smith Rowe saya ingin dia main di camp atau gelandang menyerang. Jadi jadi backupnya Odegaard. Langsung untuk right midfielder ada Nicolas Pepe, umurnya 26 tahun, operatingnya 80. Untuk ukuran 26 tahun 80, bagus.
dan dia masih bisa naik. Dia kelas PP, with playmaker, with midfielder, inverted with midfielder, bisa naikkan midfielder. Coba with playmaker, bingung ini inverted with midfielder. Oke deh, naikkan Winfootnya saja jadi 5 bintang. Selanjutnya ada Bukayo Saka. Bukayo Saka ini pemain muda jebolan Akademi Arsenal juga dan masih umur 19 tahun. Overall ratingnya sudah 80. Parah ini orang. Ini bagus sekali. Ini bagus. Ini jaya-jayanya keluarnya berbarengan dengan Ansu Fati, dengan Vinicius Junior. Ini Bukayo Saka. Ini benar-benar pemain bagus. Jadi right midfielder ada Lucas Pepe dan Bukayo Saka. Nanti untuk starternya sih saya lebih ke Bukayo Saka. Kemudian right winger ada Nelson tadi masih dipinjamkan. Kemudian ada Florin Plogon. Dia juga jebolan pemain akademi, 19 tahun 64. Tapi kurang tahu apakah kita akan meminjamkan dia atau long outkan dia atau kita akan jual dia, kurang tahu nanti. Kemudian ada Indi Nketiah. Ini juga pemain bagus. Indi Nketiah, dia nationality-nya Inggris, umurnya 22 tahun. Ratingnya sudah 73. Coba kita langsung ke development plan-nya. Pitch shooting, dribbling, voucher, mobile striker, naikkan skill move, boleh sih mobile striker. Langsung ke selanjutnya ada Alexander Lacazette, tapi dia sudah mentok sih. Kemudian Pierre-Emerick Aubameyang. Coba kita rubah development saja, siapa tahu bisa naik nantinya. Dia 82 ratingnya, siapa tahu bisa naik 83 itu, naik 1. Selanjutnya Pierre-Emerick Aubameyang. Ini pemain andalan Arsenal sih, tapi umurnya sudah 32 tahun. Untuk saya sendiri Pierre-Emerick Aubameyang sampai dia pun 70 umurnya, saya tidak akan jual dia. Dia kontribusinya di klub sangat bagus. Jadi biarlah Pierre-Emerick Aubameyang ini gantung sepatu di Arsenal, seperti itu. Kemudian Chelsea John Rules masih dipinjamkan ke Blackpool. Ini pemain muda juga, masih umur 20 tahun, tapi overall ratingnya sudah 63. Jadi inilah skuad Arsenal yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwasanya skuad Arsenal ini benar-benar bagus. Apalagi skuadnya rata-rata pemainnya benar-benar pemain muda, dan rata-rata pemainnya juga banyak pemain-pemain dari akademi yang dipromosikan ke tim senior Arsenal. Banyak pemain muda seperti ini, ada umur 17 tahun berapa orang, 18 ada 2 orang. Kemudian yang paling tua pastilah Pierre-Emerick Aubameyang, yang paling tua 32 tahun. Pablo Mili 27 tahun, dia pemain Spanyol. Thomas Partey, Sead Kolasinac 28 tahun. 29 tahun Leno. Untuk Leno apakah kita akan menjualnya atau memaksimalkan performanya, kita belum tahu. Jadi kita bisa ikuti sini saja, jalankan sini saja. Nanti Leno apakah kita akan jual atau bagaimana, kita bisa omongkan selanjutnya. Untuk pasar jual paling mahal sih Odegaard, kemudian Bukayo Saka, Pierre-Emerick Aubameyang, Partey dan Tierney, untuk pemain-pemain yang punya pasar besar.
Dan ini gaji yang paling murah 430. Zenono Lois 100 euro, 100 pound sterling. Itu sekuat dari Arsenal. Kemudian kita bisa langsung pindah ke formasi. Kita langsung bisa pindah ke formasi. Kita akan mengatur formasi Arsenal. Tapi untuk sekarang ya, saya ingin memaksimalkan di 4-2-3-1. Saya ingin tetap menggunakan default Arsenal yang menggunakan 4-2-1. Nantinya bagaimana kita bersama-sama untuk memaksimalkan atau merubah kalau akhirnya nanti kurang maksimal di formasi ini, kita bisa berubah, dan saya punya formasi andalan 4-1-4 atau 4 berapa gitu. Intinya saya lebih suka sebenarnya itu di depan menggunakan 2 striker, tapi untuk sementara saya akan memaksimalkan formasi default Arsenal 4-2-3-1. Saya ingin mencoba dengan formasi ini di pre-season nanti, di tur pramusim nanti. Di pre-season saya akan menggunakan formasi ini. Bagaimana formasi ini bekerja dengan baik. Kemudian ini untuk ketika kita switch ke attacking, maka ini akan pindah langsung seperti ini. Ini adalah formasi favorit saya, 4-1-3-2. Jadi ini formasi apabila kita ingin menyerang dalam keadaan ketinggalan, kita ingin menyamai atau ingin comeback, kita bisa menggunakan attacking ini, sehingga di depan menggunakan 2 striker. Kita nanti striker ini sambil Lokanga, ini kan pemain tengah, kita bisa refresh dengan Lacazette nantinya apabila kita sudah pindah ke attacking. Kita bisa refresh atau ganti dengan Lacazette seperti itu. Jadi seperti ini kita ganti Lacazette dengan sambil Lokonga. Jadi depannya nanti menggunakan 2 striker itu. Jadi memang untuk menggunakan 2 striker menurut saya lebih maksimal. Contoh konkretnya seperti di MU kemarin ketika Ronaldo dimainkan dengan Cavani, maka hasilnya bagus sekali. Ronaldo bisa buat assist ke Cavani, kerjasamanya seperti itu, dan attackingnya atau penyerangannya itu lebih tinggi kalau menggunakan 2 striker. Tapi untuk sementara saya akan menggunakan defaultnya Arsenal, yang mana defaultnya Arsenal 4-2-3-1. Ini akan coba saya maksimalkan. Coba ini saya ke taktiknya. Untuk kapten sih tetap Aubameyang. Selanjutnya kita akan buat squad rotation, biar nanti kita gampang, apabila kita ingin rotasi kita gampang switch ke rotation. Lagi ini sangat berguna apabila kita ingin melatih pemain. Contoh kita ganti tim A, kita latih tim A, kemudian hari kedua mau latih tim B, kita gampang switch seperti itu. Ini sedang kita atur untuk tim rotasinya. Kita masukkan pemain-pemain yang muda agar pemain-pemain muda juga bisa ikut dilatih. Jadi nanti di training itu ada training 1 kita bisa kasih ke tim A, training kedua bisa kasih ke B. Jika training itu semuanya dikasih ke tim A, maka besar kemungkinan para pemainnya atau para squadnya itu akan unhappy, akan tidak senang
apabila terus-terusan dilatih. Jadi nanti kalau sudah ada seperti ini, kita switch atau kita pindah ke tim rotasi, kita latihannya kita selang-seling dengan tim rotasi, tim utama, maka nanti itu tidak akan mempengaruhi moral pemainnya. Seperti itu. Jadi nanti moral pemain kalau terus dilatih, digenjot dengan latihan, maka dia akan unhappy atau tidak senang dengan format yang digunakan. Itu. Jadi kalau dilatih terus. Jadi kalau seperti ini nanti pemainnya itu tidak akan marah-marah, tidak akan ngomel-ngomel seperti itu. Kalau kita switch atau kita ganti-ganti pemain utama, kemudian kita ganti dengan rotasi di latihan kedua, di hari pertama, di hari ketiga, keempat, itu saling ganti-ganti antara tim utama dan tim rotasi. Maka itu tidak akan menimbulkan rasa tidak enak dari pemain-pemain atau dari skuad Arsenal. Seperti Pierre-Emerick Aubameyang dilatih genjot, maka dia akan punya ketidaksenangan. Sama seperti teman-teman, ketika teman-teman dipaksa untuk seperti itu terus, maka nanti bosan. Jadi makanya itu tujuannya dibuatlah tim rotasi. Ini European Continental Shirt, kita masuk grup A bersama Sevilla, Fulham dan Real Betis. Harapan saya sih bisa sama Sampdoria, Concordia, Villarreal dan Besiktas. Harapannya, tapi sudah dikasih, ya gak apa-apa. Untuk awal-awal kita training saja dulu, dan untuk training di FIFA 22 dan di FIFA 21 juga seperti ini. Jadi kalau kita memainkan trainingnya itu, kita mainkan setiap latihan dan nilainya itu A, maka kita tidak akan tidak perlu memainkan lagi di drill itu. Contoh di dribbling Messi. Di dribbling Messi ini kita mainkan dulu sampai A. Nanti kalau sudah A itu kita tidak perlu memainkan lagi. Seperti itu. Maksudnya kita cuman langsung sim seperti itu. Sim latihan, sim drillnya apabila sudah adanya sudah A. Seperti itu. Jadi kita cukup mainkan sekali, kita mainkan hasil dengan A ataupun B pun. Kalau drillnya B, maka di drill selanjutnya itu tidak perlu dimainkan, itu akan B otomatis. Atau apabila kita ingin mengganti ke A, kita harus memainkan. Kecuali F. Kalau drillnya itu F, kalau hasilnya F, maka itu nanti drillnya itu pasti harus dimainkan lagi. Apabila hasilnya F, apabila hasilnya D, itu tidak perlu kayaknya paling bawah F. Apabila drill itu F, maka latihannya harus dimainkan. Jadi kalau apalagi sudah A, maka kalau sudah A seperti ini, drillnya itu nanti di drill ini kita tidak perlu memainkan lagi, cukup next, cukup sim drill nantinya. Ini ada drill passing atau latihan passing. Jadi ini kita usahakan di latihan kalau bisa kita nyampe ke poin atasnya, yaitu poin A. Tapi kalau sudah tidak bisa di poin B gak apa-apa. Seperti itu. Cukup gampang di drill ini, masih bisa kita atasi. Nanti ada beberapa drill yang untuk saya pribadi agak sulit untuk bisa mencapai ke A. Kadang di B sudah paling atas, kadang dapat C. Ini sudah dapat A sih di passing. Jadi kalau bisa usahakan kita dapat poin sebaik mungkin, baik poin dapat A atau B. Nih nanti di drill ini kita cukup sim kalau sudah nilainya A. Atau teman-teman sudah puas dengan nilai B, teman-teman juga bisa mentokkan di B
seperti ini drill juga, drill defender. Jadi ini drill disuruh ngambil bola dari pemain, dari penyerang. Seru sih latihan seperti ini sih, seru. Karena kenapa? Contoh ketika saya main, apa kekurangan saya? Contoh seperti ini, bertahan. Nanti kan saya bisa belajar bagaimana cara bertahan, bagaimana cara ngambil bola, bagaimana timing yang pas untuk kita ngambil bola. Nah, drill seperti ini atau latihan seperti ini sangat penting. Bagaimana cara kita mengambil bola, seperti drill passing dan dribbling barusan. Bagaimana kita passing, timingnya biar pas. Ketika ada orang di depan, bagaimana cara passing. Ini pentingnya ada drill seperti ini, ada latihan seperti ini. Ini sudah ada 2 orang, bagus sekali. Jadi di sini kita diajukan atau diusahakan nilainya seperti yang saya ucapkan tadi, nilainya usahakan nyampe atau mentok di A, biar di selanjutnya teman-teman itu tidak bingung lagi, cuman gampang nantinya resume apa sim latihan seperti itu. Ini nilainya bagus, nilainya A semua. Kemudian dan di sini di hari selanjutnya ini kan bukan training. Nah, ini kita bisa ganti training di week schedule, kita ganti switch ke training. Nanti di training ini kita ganti ke tim rotasi. Grace boss have welcome to Arsenal. Thank for the Mia tadi mengucapkan selamat datang ke Arsenal. Baik, ini training selanjutnya. Oh ya, lupa tadi. Ini kasih ke rotasi, kemudian kita apply, beri growth, kita latihan. Dan di sini saya terlalu banyak sekali yang di retray lagi, nilainya F tadi karena nilai C, retray lagi sampai terakhir saya mainkan. Dan di terakhir saya mainkan, dan di drill ini untuk saya sendiri ini sangat sulit. Nggak tahu untuk teman-teman apakah drill ini gampang atau bagaimana untuk teman-teman, tapi untuk saya drill ini salah satu drill yang cukup sulit untuk saya mainkan. Dan saya sudah berapa kali, dan ini percobaan terakhir. Yang pertama dapat F, kedua dapat C, ketiga dapat C, dan ini percobaan terakhir. Dan nilai ini pun tidak terlalu maksimal. Kayaknya kalau tidak salah nilainya ini D yang saya mainkan. Mana itu crossingnya sampai mana-mana. Aduh, kadang membosankan, tapi ini sangat penting. Ini sudah retrievernya sudah gak ada karena saya sudah mainkan semuanya, dan nilai terakhirnya D. Ini nilai pass to goal, ini dribbling dari belakang kemudian cetak gol. Drill ini tadi dapat C. Saya coba percobaan pertama tadi dapat C, kemudian saya coba lagi, dan di sini alhamdulillah saya bisa nyampe ke poin tertinggi, bisa nyampe ke A. Jadi pokoknya intinya dari data ini kita mainkan sehingga kita seperti ini, kita bisa belajar dribbling, bisa belajar passing dan sebagainya dengan adanya drill ini. Ini sebuah fitur yang cukup menarik dari game sepak bola FIFA yang disediakan oleh EA. Di sini ada latihan seperti ini, dan ini juga bisa membuat kita tahu bagaimana cara shooting, bagaimana cara dribbling,
bagaimana. Ini termasuk tutorial ataupun sebuah cara agar kita bisa main FIFA 22. Realitanya ketika kita main sepak bola, pastinya kita ada yang namanya latihan. Pasti ada yang namanya training atau latihan. Makanya dari itu game sepak bola FIFA, baik FIFA 21, FIFA 22 atau FIFA sebelumnya, itu merupakan game yang menurut saya game yang sangat realistis. Ada juga game saingan FIFA, yaitu eFootball yang sekarang dikenal dengan eFootball, dulu dikenal dengan PES. Masa muda saya atau masa kecil saya baru kenal dengan game sepak bola itu PES, tapi sekarang sudah diganti menjadi eFootball. Namun sebelumnya eFootball sudah ingin mengganti dari tahun-tahun sebelumnya, di 20 sampai tahun 2021 kemarin kan sudah ada PES eFootball 21, eFootball 20, eFootball PES 20 seperti itu. Namun eFootball secara langsung sekarang menghilangkan PES-nya, langsung kembali ke FIFA lagi. Jadi FIFA ini adalah game, menurut saya adalah salah satu game yang sangat, menurut saya untuk sekarang, untuk era sekarang, realistis sekali. Contoh seperti fitur-fitur yang disediakan sekarang di career mode, seperti contohnya yang ada di FIFA 22, ada tingkat kesulitan dalam negosiasi kontrak, ada cara membuang bola, cara menendang, dan cara selebrasi. Dan pokoknya di FIFA 22 dan di FIFA sebelumnya, realistis, game yang benar-benar ada di realita itu diaplikasikan ke game ini. Menurut saya game ini benar-benar bagus untuk kita mainkan di era sekarang. Dan juga ada pesaingnya, yaitu eFootball 2022. Arsenal appoint Atohir new boss. Atohir out pre-season debut. Jadi saya sebagai manajer akan melakukan debut bersama Arsenal melawan Fulham di pre-season. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk episode sekarang. Dan sebelumnya mungkin kita masuk ke akademi dulu, kita kirim ke Inggris 9 bulan, dan ini sudah sudah diberikan secara gratis oleh FIFA, yaitu scouting dari Inggris. Coba di scouting kedua 5 bintang 4 bintang, mau send apa tidak ya? Sama seperti yang di kolom di kotak nomor 2, bingung sih mau send apa tidak, atau nunggu yang 5 bintang. Biasanya ini akan ke refresh beberapa minggu kemudian, ini akan ke refresh, nanti bisa jadi ada yang 5 bintang. Kayaknya sih jangan dulu, kita nunggu yang 5 bintang. Ini pemberitahuan sudah menerbangkan scouting ke Inggris. Bukan menerbangkan sih, memberi ongkos kirim atau ongkos jalan untuk cari-cari keliling Inggris untuk men-scout para pemain-pemain bakat yang ada di Inggris. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih for watching.
take my pride away from me. You don't ever listen.
mission to take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should feel me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water. I'm the nightmare of the deep. Take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should feel me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water.